Halo sahabat Graha Hermin, nama saya Dr. Rizandini, spesialis THTKL. Baiklah, hari ini saya akan membagikan informasi mengenai tinnitus. Apa itu tinnitus? Tinnitus adalah suatu keluhan gangguan pendengaran di mana penderita dapat merasakan sensasi bunyi tanpa adanya rangsangan suara atau bunyi dari luar. Tinnitus itu bisa menyerang pada satu telinga ataupun kedua telinga. Suara tinnitus itu bervariasi, ada yang seperti suara mendenging atau dia menyerang pada nada tinggi, atau pada ada suara mendengung atau pada nada rendah, suara menderu, suara berbisik, suara berisik, atau bahkan ada yang seperti suara denyutan nadi atau jantung kita. Nah, tinnitus ini dia bukanlah merupakan suatu penyakit, tapi dia merupakan suatu gejala. Dan itu, oleh karena itu kita mengatasinya itu harus diketahui dulu penyebabnya. Nah, gejala dari tinnitus ini juga bervariasi ya, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang dia hanya bisa dengarnya tuh pada saat sunyi-sunyi atau sepi, ada yang pada saat suara ribut itu pun dia masih bisa mendengar, ada yang tidak mengganggu aktivitas, dan ada yang sampai mengganggu aktivitas ataupun mengganggu tidurnya. Apa penyebab tinnitus? Penyebab tinnitus juga bervariasi ya, jadi telinga itu dibagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Jadi adanya masalah pada ketiga ini bisa menimbulkan keluhan tinnitus. Pada telinga luar misalnya, bisa menimbulkan tinnitus apabila adanya kotoran pada telinga, pada liang telinga, adanya benda asing pada liang telinga, adanya infeksi ataupun jamur pada liang telinga. Selain itu, kalau masalahnya pada telinga tengah, misalnya yang sering kita sebut dengan congean atau telinga berair, itu juga dapat menimbulkan telinga berdenging. Pada keluhan seperti trauma atau terjatuh juga bisa menimbulkan telinga berdenging. Adanya masalah pada telinga dalam juga bisa menimbulkan telinga berdenging, seperti misalnya pemakaian obat-obatan yang jangka panjang yang bersifat ototoksik, itu bisa menimbulkan telinga berdenging. Selain itu, pemaparan suara bising pada telinga dengan jangka waktu yang lama, seperti orang yang bekerja pada tingkat bising yang tinggi, itu bisa menimbulkan telinga berdenging. Kemudian penyakit-penyakit metabolik ya, seperti diabetes, hipertensi, terus juga usia tua, terus yang paling parah nih, ada misalnya tumor pada telinga ataupun tumor pada saraf, itu juga dapat menimbulkan telinga berdenging. Seperti apa pengobatan tinnitus dan kapan kita harus ke dokter? Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, penyebab tinnitus kan bervariasi, ada yang dari telinga luar, ada yang telinga tengah, dan telinga dalam. Jadi kalau masalahnya pada telinga luar, tentu saja harus diperiksakan, misalnya karena kotoran telinga ya harus dibersihkan kotoran telinganya, karena infeksi liang telinganya harus diatasi infeksinya. Ada masalah pada telinga tengahnya seperti congean juga harus diperiksakan dan diobati infeksinya. Kemudian kita juga harus mengkhawatirkan apabila disertai dengan gejala-gejala lain seperti adanya penurunan pendengaran, misalnya adanya pusing berputar, itu harus diwaspadai. Karena tinnitus ini umumnya ada yang bersifat fungsional atau masih normal, dan ada yang bersifat patologis atau harus diperiksakan segera. Jadi pada yang sifatnya kurang dari 5 menit dan dia menghilang sendiri, itu masih bisa diabaikan, atau nanti kita kasih tips-tipsnya gimana untuk menjaga supaya telinganya tidak berdenging lagi. Kemudian apabila dia sudah disertai dengan penurunan pendengaran, pusing berputar, dan dirasakan sangat mengganggu ya, sampai mengganggu aktivitas, sampai mengganggu tidurnya, sampai kita cemas, itu sebaiknya segera diperiksakan ke dokter, karena yang dikhawatirkan penyebabnya ini harus segera diatasi. Kalau enggak ya dia tidak bisa disembuhkan. Jadi kapan kita harus ke dokter? Tentu saja apabila tinnitus sudah dirasakan sangat mengganggu sekali ya. Kemudian kami sebagai pemeriksa untuk menangani masalah tinnitus ini tentu saja harus melakukan pemeriksaan.
Jadi apakah ada masalahnya di telinga luar nih, atau telinga tengah ataupun telinga dalam. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan ini perlu kami lakukan untuk mengetahui penyebabnya, baru kita bisa mengatasi tata laksana yang cocok untuk penyebab dari tinnitus ini. Salah satunya adalah pemeriksaan audiometri. Jadi pada penderita tinnitus sebaiknya kita periksakan juga adakah dia penurunan pendengaran atau adanya gangguan keseimbangan ataupun pusing berputar. Karena sering juga pasien tinnitus, telinga berdenging ini sering disertai dengan keluhan pusing berputar ataupun gangguan keseimbangan. Selain itu ada pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti timpanometri, yaitu untuk mengetahui apakah gangguannya pada telinga bagian luar, adanya gangguan tuba atau yang menghubungkan antara hidung dan telinga, dan juga masalah pada tulang-tulang pendengaran. Apa pencegahan supaya kita tidak menderita tinnitus ini? Tentu saja pertama kita harus mengubah kebiasaan kita atau habit kita, seperti mengorek-ngorek telinga yang bisa menimbulkan perlukaan pada liang telinga ataupun gendang telinga, membuat kotoran jadi masuk ke dalam telinga. Nah, itu juga harus dihindari. Terus kebiasaan kita dengan mendengar suara yang keras ya, itu juga harus dibatasi. Kemudian olahraga yang cukup, bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap sehat, tentu saja pola makan kita juga harus dijaga. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada keluhan mengenai tinnitus, dapat berkonsultasi dengan saya di Rumah Sakit Graha Hermin. Jaga kesehatan kita, salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu.